Ah, udah berhenti nyembah manusia. Sampai kapanpun saya akan menyembah manusia. Karena menyembah itu harus yang Bah, ada. Tidak mungkin menyembah yang tidak ada. bah. Ya, Udah lama juga kau diskusi, masih aja nyembah manusia. Ah, ya. macam mana? Gini loh, Ah, Ustaz. Yang namanya menyembah itu harus yang disembah itu yang ada. Tidak mungkin itu menyembah yang tidak kita ketahui. hmm. Ustaz menyembah nggak? Ya iyalah Oke, menyembah. yang disembah Ustaz dari yang bernama Allah, Pak. Mm-mm. Apa yang disembah? Zatullahnya Apa itu? keseluruhan dari dia. Keseluruhan. Apanya keseluruhan? Hmm. Namanya kan sudah jelas. Keseluruhan dari sifatnya, dari sifatnya, kan kayak gitu. Dari afalnya Hmm. Sifatnya ada. banyak. Yang mempunyai sifat ini yang bernama Allah ini apa yang mempunyai sifat ini? Jadi bang, ya kalau anda mau memikirkan Allah langsung ada hadisnya kayak gini bang ya. Tafakkaru fi khalqillah, wala tafakkaru fi dzatillah. Coba kamu pikirkan pakai otakmu. Tafakkaru fi khalqillah. Apa yang diciptakan? Wala tafakkaru fi dzatillah. Jangan kau pikirkan zatnya. Dia itu Tuhan. Gak nyampe otakmu. Oke, benar. Pelan-pelan, nanti kita start. Tadi dari tadi saya nyari Kristen. Pas tadi saya lagi makan, Kristen gak ada yang naik. Oke, makanya saya coba minta permintaan. Oke. Coba Ustadz Ucu dulu. Coba menurut Ustadz itu, apa definisi kata Tuhan itu yang Anda pahami? Silakan. Tuhan. Hmm. Tuhan itu pemilik. Hmm? Pemilik. Berarti Tuhan Pencipta. pemilik. Tuhan pemilik, pencipta. Kalau Allah, Nama dari pemilik. oke. Jadi yang pemilik itu namanya atau gelarnya? Ya satu lah. Hah? Allah. Nama. Yang bernama Allah itu apa? Iya. Nama. Iya, yang kan namanya Allah. Ini yang bernama Allah ini apa? Ya Pemilik. nama Allah. Kan dia pemilik kan? Iya pemilik. Pemilik itu Tuhan tadi itu gelarnya. Allah Gelarnya. itu nama. Namanya. Hmm. Oke, yang bergelar Tuhan bernama Allah ini apa itu? Apa itu yang dikatakan yang Tuhan itu? Tuhan yang apa? Iya, yang bergelar Tuhan bernama Allah ini apa ya itu? Bergelar Tuhan bernama Allah. Ya namanya Allah. Saya. Namanya kan sudah jelas ada Allah. Kau ngomong apa? Hah? Iya namanya Allah. Ya, Oh, gelarnya Tuhan. gelarnya Tuhan. Oke, kalau ada gelarnya ada namanya berarti ada pemiliknya kan? Ya iya. Pemilik gelar siapa? Sang nama Allah tadi. Siapa itu yang bernama Allah? Apa itu yang bernama Allah itu? Apa itu yang bernama Allah? Dia adalah Tuhan yang patut disembah. Yang hak untuk disembah. Tidak sama dengan makhluknya. Tadi kan Tuhan itu gelar. Gelar bagi siapa? Bagi yang diyakini disembah, betul ya? Gini-gini, tak gini-gini. Iya, Tuhan itu gelar. Gini-gini. Jadi jangan bingung orang Kristen menyebut Yesus Tuhan. Jangan bingung. Makanya tadi saya katakan tadi, Ustadz tadi ya mengatakan, saya tanya apa itu definisi Tuhan? Ya, kalau dalam keyakinan kami, Tuhan itu yang diyakini disembah benar yang dikatakan KPP. Setiap yang kita meyakininya, kita memuja, kita menyembahnya, itu adalah Tuhan. Contohnya orang menyembah botol kecap. Dia percaya dan sujud dan takluk kepada botol kecap. Berarti itu Tuhan. Botol kecap. Tuhan Iya. siapa? Tuhan bagi dia. Oke. Orang menuhankan hawa nafsunya. Tuhan gak hawa nafsu. Betul. Tuhan bagi siapa? Tuhan Sepakat. bagi dia yang diperbudak oleh hawa nafsunya. Betul. Kan itu. Jadi Rendang. kata Tuhan itu yang kita meyakini dan kita menyembahnya dan kita memujanya, itu adalah Tuhan. Oke, Iya, sekarang terus? kalau kita menyebut dia Tuhan berarti dia ada. Ya. Berarti ada. Oke, sekarang gitu. Kalau Ya. Allah itu ada, apa yang disembah dari bernama Allah? Kalau digelarnya Tuhan, silakan. Zatnya. Ajatnya itu eksistensi keberadaan. Adanya apa? Eksistensi keberadaan. Iya, kalau dia ada, adanya apa? Dia sudah ada sebelum kosakata ada itu. Iya, kan tuntutannya kan kita harus menyembah. Itu tandanya kita mempunyai Tuhan. Tuhan itu kan yang disembah, yang dipuja. Kalau kita menyembah yang ada, berarti ada yang disembahnya. Yang disembah itu apa? Iya. Yang disembah zatnya, zatullahnya. Iya, eksistensi keberadaan itu zat, betul?
Keseluruhan dari Allah itu disembah umat Islam. Iya, Baik dari segi nama, eksistensi, itu disembah. Contohnya, saya itu kan Semuanya. Saya kan eksis nih. Saya kan eksis nih, wujud, ada. Berarti keberadaan saya itu adalah makhluk manusia. Ada makhluk manusia. Ya, bernama Major. Ya. Ya kan betul ya? Oh, sekarang ini ada namanya, ada gelarnya. Dia adanya apa? Ada. Iya, manusia ciptaan. Adanya. Enggak, yang bernama Allah itu, yang dikatakan Allah itu adanya kalau dia jahat, eksistensi keberadaan. Oh, kalau dia ada, ya eksistensinya, apa buktinya kayak gitu? Bukan, kalau dia ada, berarti kan kita menyembah sesuatu yang ada. Adanya apa? Ya adanya dari zatnya. Iya, zat itu kan, eksistensi itu kan definisinya, eksistensi keberadaan. Berarti dia wujud, betul? Iya, wujud itu ada. Terus? Jadi kalau dia namanya ada, gelarnya ada, apa yang disembah itu apa itu? Ya, zatnya. Keberadaannya. Zatullahnya, iya semua. Adanya apa, Pak Ustaz? Sifatnya, namanya, iya, afalnya. Yang mempunyai sifat itu apa? Kan kalau dia punya sifat berarti adanya apa? Adanya apa? Banyak dari sifatnya itu. Dia maha berfirman, maha berkalam. Iya, yang berfirman itu apa? Kan sifatnya itu. Yang berfirman itu apa? Yang berfirman itu Allah. Nama. Nama berfirman. Nama berfirman. Itu nama zatnya, kan gitu. Justru aku yang jadi pusing. Ustaz aja bertanya, aduh. Ya iya, kau memang pusing. Aduh, mutar aja. Tadi Ustaz bilang tadi nama. Sekarang yang disembah apa? Yang disembah itu kan kalau namanya ada, berarti ada yang disembah dari Allah itu keseluruhan zatullah. Oke, apa itu? Apanya itu yang disembah? Enggak sama dengan makhluk. Tidak sama seperti makhluk. Jadi apa dia? Kalau dia bukan makhluk, apa dia? Enggak bisa kau pikirkan, otak kau kecil. Oke lah, dengan makhluk tidak sama. Oke, ya adanya apa itu di luar makhluk? Apa? Ya, di luar makhluk adanya ilahi. Ilahi itu kan kemahan, kekuasaan. Ada kholik dia. Apa itu? Ya kholik itulah yang menciptakan makhluk. Kholik. Kholik itu apa? Kholik itu sang pencipta. Bahasa Arabnya kholik. Itu apa itu sang pencipta yang bernama Allah apa? Sang pencipta. Karena tuntutannya kan kata Tuhan tadi, definisi kata Tuhan, yang diyakini, disembah, dipuja, yang Maha Perkasa. Kan itu Tuhan. Jadi setiap kita memuja, menyembahnya, berarti itu dia itu bisa dikatakan adalah Tuhan. Tuhan bagi siapa? Tuhan bagi yang memuja, menyembah dia. Itu kan contohnya tadi. Orang meyakini botol itu ada kuasanya, bahwa di dalam botol itu ada kuasa, bisa membantu dia, dan dia takluk dan percaya, dan dia menyembahnya, ya. Berarti botol itu adalah Tuhan. Itu Tuhan. Tuhan bagi siapa? Tuhan bagi dia yang meyakini. Makanya katakan Tuhan itu yang diyakini. Ya, katakan dulu. Terlepas orang lain mengatakan, kamu kok Tuhan kan botol. Kamu itu tidak benar, kamu menggunakan botol. Ya kita yang bilang, tapi kalau dia percaya itu Tuhan dia. Apakah botol itu Tuhan? Tuhan bagi siapa? Tuhan bagi dia. Iya. Akak nggak ada masalah di situ. Apakah Allah itu ada Tuhan? Saya katakan, ya Tuhan. Tuhan bagi siapa? Tuhan bagi kita yang meyakini. Benar, tidak salah. Ada dalilnya, Tuhan seluruh alam. Oke. Apakah Yesus adalah Tuhan? Ya Tuhan. Bagi siapa? Bagi kami yang meyakini. Orang saya punya. Beda. Lucu. Udah bilang, apakah Allah itu adalah Tuhan? Ya, Tuhan saya bilang. Bagi siapa? Bagi kalian. Ya. Apakah Yesus adalah Tuhan? Ya. Kok jadi enggak? Jangan Ustadz. Kayak gimana? Enggak bisa. Memang kayak gitu. Saya kan punya hak. Saya memenuhankan apa? Saya kan punya hak. Allah adalah Tuhan. Saya mau memenuhankan apa? Allah jangan dibatasi. Allah itu kan tidak terbatas. Kenapa Anda batasi hanya untuk bentar dulu. Nah, yang namanya Allah itu tidak bisa Anda batasi. Gitu. Yang tidak terbatas itu Tuhan atau Allah? Lah, yang tidak terbatas itu adalah Allah. Dah. Berarti yang tidak terbatas Allah.
Hmm. Bukan Tuhan kan? Halo? Tuhan tuh gelar apa sih? Iya, oke, bagus. Kalau memang kalian konsisten dengan jawaban kalian kalau Tuhan itu gelar, berarti tidak rumit sebenarnya. Berarti yang Esa itu adalah... Kau yang rumit dari tadi. Iya, berarti yang Esa itu adalah Allah, betul? Iya, qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa. Oke, kalau Allah itu Esa, apanya Allah yang Esa? Apanya yang Esa? Namanya atau apanya? Nah, zatnya Esa. Keberadaannya. Zatullahnya, iya. Oke, adanya Allah itu Zatullah apa? Zatullah itu merangkum semuanya dari dia. Iya, maksudku kalau dia memang Esa, yang Esa itu apanya, namanya, keberadaannya, adanya apa? Oh, itu bagian yang kita ketahui, bukan itu. Kan dia ada. Nggak ngerti, ya dia ada. Yang tunggal itu zatullahnya, zatnya. Zat yang tunggal. Keberadaannya itu, eksistensinya. Lalu yang ada itu apa kata kamu? Ya kayak maha berfirman itu sifat, bedakan gitu. Jangan berfirman dulu. Ini sekarang kita mau ini. Anda kan mau koreksi kalau orang Kristen itu menuhankan Yesus kan? Iya. Tadi kita berangkat dari kata Tuhan. Tuhan itu yang diyakini, disembah, dipuja. Jadi setiap kita meyakini, menyembah, berarti itu adalah Tuhan. Ya iya. Ya, mau orang mau nyembah apapun. Diulang lagi. Diulangnya lagi 3 kali dah dia ngulang. Orang kan? mau nyembah apapun, menuhankan apapun, mau menjadikan apa dari Tuhan, itu urusan dia. Karena dia yang beriman. Jadi tidak ada yang bisa mengintervensi siapapun untuk menjadikan apapun dari Tuhan. Kan ya? Anda pun menuhankan Allah, kami tidak keberatan, tidak ada intervensi. Cuman kami bertanya, yang bernama Allah itu ada nggak? Itu kan maka dari pertanyaan saya. Karena yang menuhankan itu berarti yang menuhankan, yang menyembah sesuatu yang ada. Kamu bertanya Allah itu ada atau gimana? Iya, kata Tuhan itu kan yang diyakini berarti ada. Yang diyakini, yang disembah ada. Berarti ada semua kan? Nah, yang dipuja berarti ada sesuatu yang dipuja. Itu definisi Tuhan. Jadi kalau kita menuhankan sesuatu, ya harus ada. Kalau dia tidak ada, bagaimana dikatakan Tuhan? Oh, jadi harus kelihatan itu Tuhan? Bukan tidak harus kelihatan. Sesuatu yang ada itu tidak mesti harus kelihatan. Hah? Angin juga tidak kelihatan tapi ada. Iya. Nah, pintar tuh. Oke, jadi sekarang kalau dia ada, adanya apa? Nah, makanya mari kita kaji. Ya, ada dia di dalam Islam itu kayak gini, Bang, kosakatanya. Man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Ya. Man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Barang siapa yang mengenali dirinya, maka dia akan kenal akan Tuhannya. Sekarang saya mau tanya Bang Major, dari ujung rambut Anda sampai ujung kaki Anda, kapan Anda bikin? Kapan Anda bikin? Yang bikin itu bapak saya lah. Kapan bapak Anda bikin? Ya waktu bapak saya tiduran. Enggak, mereka yang lagi olahraga yang itu. Iya, kalau bapak saya dan mama saya tidak melakukan hubungan biologis, apakah saya ada? Iya, itu kan caranya. Iya, apakah saya ada kalau mereka tidak melakukan itu? Enggak bakal ada. Jadi, tapi kemanusiaan saya itu adanya itu adalah Sang Pencipta, kemanusiaan saya. Tapi tubuh saya ini adanya itu dari orang tua saya. Bukan. Yang saya tanya dari rambut kau sampai ujung kaki. Makanya ikuti dulu. Yang kau bikin sendiri mana? Yang kau bikin sendiri? Mana ada yang bikin sendiri? Yang bikin itu bapak saya sama mama saya. Nggak ada. Baik. Nggak ada yang dibikin kan? Nah, waktu di dalam rahim ibu Anda, siapa yang bikin mata Anda, bikin telinga, bikin kaki? Siapa? Dalam rahim ibu? Ya organ tubuh saya, organ tubuh orang tua saya lah. Organ tubuh kapan bikin bayi? Ya iya dong. Ya kalau orang tua saya tidak melakukan bagaimana organ tubuh ada. Kapan organ tubuh mana? Tanya dokter kau. Dalam kejadian beranak cucu lah, pasti ada perintahnya. Beranak cucu lah. Gak ada organ tubuh tuh apa ya? Organ tubuh
menciptakan karena manusia itu nggak ada. bukan karena organ tubuh itu manusia itu baru berfungsi Aduh, makanya karena itu bisa menjadi aduh. manusia. Yang membentuk matamu siapa? Oke, Yang membentuk kakimu siapa? oke, proses kandungan ibu saya. Proses yang menjalankan prosesnya siapa? Ya tubuh ibu saya, metabolisme tubuh ibu saya. Metabolisme bukan yang menjalankan proses tadi. Yang menjalankan proses itu tubuh ibu saya. Kan Mm-mm. yang menjalankan Tubuhnya. makanya terjadi Iya. proses makanya jadi saya. Ah. Iya. Habis itu di tubuh itu ada apa lagi? Di tubuh itu ada janin. Ada janin, ada roh juga kan? Jangan dulu, ada janin dulu. Roh ibunya. Hah? Ada roh ibumu kan? Ada. Makanya di situ sampai akhirnya sampai kepada apa titik ujungnya. Kayak gitu. Siapa yang menciptakan Anda, maka ya yang menggerakkan tangan Anda, yang menggerakkan perut ibu, yang membentuk dalam perut ibu itu karena kehendak Tuhanmu. Paham? Makanya ada tuh di Quran. Dengarkan. Kalau bapak saya dan mama Bentar. saya berkehendak, nggak mungkin saya ada. Nih, makanya saya kasih ayatnya. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Nih. Bentar. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagai mana dikehendakinya. Ya. Nah, gitu. Gak mungkin rahim itu bergerak sendiri, memproduksi sendiri, perut ibu Anda itu memproduksi Anda sendiri, nggak mungkin. Ya iya, karena metabolisme Kalau itu berhubungan metabolisme itu kalau berhubungan berjalan dengan normal kan antara akan laki-laki, berproses. Kan metabolisme antara manusia laki-laki itu dan kan perempuan, berproses. antara laki-laki dan perempuan, ya itu hanya caranya, gitu. Jadi seperti itu. Ada yang menciptakan kau, itulah buktinya kau itu ada, buktinya Tuhan itu ada. Adanya saya berarti adanya Allah. Adanya diri saya, bukti adanya Tuhan. Jadi kalau yang bernama Allah itu yang mana? Lah, yang pertanyaan saya, yang bernama Allah ini yang mana? Adanya apa? Adanya Anda berarti ada Allah, berarti Anda itu Allah. Ini kan bukti nih, ini bukti nih. Yusuf nih bukti ciptaan Tuhan, betul nggak? Betul? Silakan. Ya udah. Kalau betul, waktu saya diciptakan, apakah saya melihat Tuhan? Ya kagak. Sekarang kan iman Anda yang mengatakan namanya Allah, dia pencipta, gelarnya Tuhan. Kan iman Anda, Jo. Anda kan udah mengakui Anda tidak pernah melihat Tuhan. Jadi bagaimana Anda dari kohol abesor nggak bisa dilihat dia. Ya, jadi bagaimana kita mau menyembahnya? Nah, menyembahnya kayak gimana? Baik. Sudah ada caranya. Kan? Kalau di dalam kekristenan jelas, Ustaz, ya. Ini bolak-balik saya di komal-komal ini. Ini ke pertanyaan klien yang ngelawas ini sebenarnya. Ya sampai sekarang komal-komal pun masih situ aja pertanyaan. Yesus anak manusia dituhankan, dikatakan kan? Apa masalahnya orang kita itu menuhankan? Karena menuhankan meyakini. Ya. Di Yohanes 14 ayat 1 kata, yakinlah atau percayalah kepada Bapa, percayalah juga kepadaku. Kalau kita yakin kepada Bapa, dituntut juga percaya kepada Yesus Kristus. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Bukan Terus Tuhan yang benar. apa hubungannya? Apa hubungannya? Dengarkan dulu. Dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Jadi kalau kita mau mengenal Allah yang tidak kelihatan, tidak kedengaran itu, satu-satunya itu, ya harus kita dituntut mengenal yang diutus. Siapa dia? Yesus Kristus. Ya, Mengenal Yesus. Allah itu tidak bisa dilihat, tidak bisa dengar. Oke, siapa itu Allah? Dengarkan dulu. Siapa itu Allah? Yesus menjawab Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh. Sembahlah dia di dalam roh dan kebenaran. Itu Iya, kita juga ada roh. Ya, sembahlah dia dalam roh dan kebenaran. Siapa itu kebenaran? Yesus menjawab Yohanes 14. Iya, kita juga ada roh. Dengarkan dulu.
Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Situ Bapa. lagi. Tidak. Gak nyambung. Ya, kok nggak nyambung? Sekarang aku tanya, di saat Anda mau menyembah Allah, apa yang Anda sembah? Silakan. Gak nyambung. Saya jelas pakai yang data. disembah dari Ada yang dari perintahnya Allah, yang dari Allah itu saya juga pakai data Oke, tadi. silakan. Saya udah Di bilang. saat Anda menyembah Qul Allah, huwallahu oke. ahad. Katakanlah Allah itu esa. Hmm. Allahu somad. Allah tempat bergantung seluruh makhluk. Ya, bukan yang digantung oleh makhluk. Iya, yang disembah itu Atau, apa? Apa yang disembah? Lam yalid wa lam yulad. Oke? Iya, kan Lam menyembah. yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan dirinya. Apa yang mau kau pikirkan? Iya. Kalau kita mau Semua menyembah- pemikiran kau ini makhluk. Ya, semua pemikiran gini, ini Ustaz, gini. makhluk. Jelas. Gak bisa kau akan pikirkan zatnya gitu. Tadi aku sudah Paham? menjelaskan secara dalil. Makanya kata Tuhan, bentar dulu saya jelaskan kata Tuhan, kata Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis, bukan ya, sebuah hadis. Hadisnya tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Pikirkan kenapa kamu yang kamu lihat di dunia ini, contoh satu, langit ditinggikan, siapa yang meninggikan? Itu yang kau pikirkan. Cara mengenalinya. Tuh. Oke, yang meninggikan siapa? Siapa yang meninggikan itu? Enggak, yang Manusia meninggikan atau di bukan? langit itu siapa? Ya siapa? Makanya ditanya. Ya, enggak, saya bertanya loh, Ustaz. Yang meninggikan langit siapa? Namanya atau Ada nggak ya? Saya tanya dulu. Ada nggak Yesus meninggikan langit? Bukan gitu diskusi, kalau ditanya dijawab dulu. Nah. Ya, yang meninggikan itu namanya. Enggak, saya atau mau tanya keberadaannya? sama kau. Saya mau tanya sama kau. Ada nggak Yesus meninggikan langit? Enggak, pertanyaan saya dijawab. Yang meninggikan itu namanya atau keberadaannya? Enggak, saya tanya. Contohnya, Yang di meninggikan saat- langit kayak misalnya, meninggikan di langit. saat saya membuat mobil, ya, membuat satu mobil, berarti yang membuat itu adalah makhluk manusia, yang namanya adalah major. Nah, makanya yang Oke, meninggikan jadi yang langit membuat siapa? mobil itu adalah makhluk manusia. Betul. Ini yang meninggikan Ya. langit itu siapa? Meninggikan langit siapa? Yang meninggikan langit itu. Nah, ini kan jadi pertanyaan. Apa ya? Yang meninggikan langit siapa? Jadi pertanyaan kan? Jadi aku pula ditanya balik. Ya iya. Siapa yang meninggikan langit jadi pertanyaan. Satu, kita buktikan dulu apakah Yesus? Bukan. Itu udah gugur dah. Mana ada buktinya Yesus meninggikan langit? Oke, yang meninggikan itu tuh Tuhan atau Allah? Yang meninggikan langit ini adalah pemiliknya sendiri. Iya, yang Pemilik langit meninggikan dan bumi itu, ini. yang meninggikan langit Ya, itu jelas Tuhan atau Allah. Allah? Bukan Tuhan. Tuhan itu kan gelar, Hmm? gelar jabatan. Oke, jadi yang meninggikan gelarnya atau namanya? Lah, keduanya lah. Oh, gelar sama jabatan yang Iya meninggikan. iya. Hah? Oke, yang bergelar Tuhan bernama Allah ini apa? Apanya Tuhan bergelar Kan bernama ada Allah? gelarnya, ada Gimana? namanya, Kok Ustaz. puter-puter bajor ini ya? Apanya Tuhan bernama Allah ini? Ih, heran saya. Pusing sendiri dia rupanya. Bukan begini loh. Kan gelarnya Tuhan. Ya kan? Namanya Allah. Pasti ada pemiliknya loh, Ustaz. Contohnya, Sudah. gelar saya itu Hansip. Ya, jabatan saya Hansip. Nama saya Ah. Mayor. Oke. Terus? Yang bergelar Hansip bernamanya Mayor itu apa? Makhluk manusia. Berarti ada makhluk manusia bernama Mayor yang gelarnya Hansip. Ada pemiliknya. Jadi kita menyebut sesuatu, ya, menamai sesuatu, ya harus ada apa ya itu yang disebut itu kan itu. Oh iya. Yang ada itu, yang kita sembah itu, sayangnya dia tidak dan beda dengan makhluk. Oke, cara menyembahnya? Cara menyembahnya maka sesuai tuntunan buku yang dia turunkan melalui firman-Nya. Oke, coba cara menyembah yang tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, cara menyembahnya. Oh, cara menyembahnya ada tuh ya di Al-Qur'an kami. Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat
Hmm. Berarti sholat itu Tuh, aqimis sholah. oke, berarti sholat itu menyembah Tuhan semesta alam. Tuhan semesta alam. Ayo. Berarti yakin itu sholat itu menyembah Allah. Ya iya. Oke, kemana arahnya? Arah kau tanya arah. Arah banyak di dunia ini. Hmm? Sedangkan Tuhan itu beda dengan makhluk, udah dibilang mukhallafatul lil hawadits. Dia beda dengan makhluk. Jadi nggak ada arahnya dia. Gak ada arahnya. Nggak perlu arah. Jadi sholat kenapa harus berarah? Sholat harus berarah itu karena supaya kita rapi. Supaya rapi. Seluruh dunia ke situ hadapnya. Oh, berarti supaya rapi ya, bukan karena menyembah ya. Tadi katanya sholat Gitu. Tadi sholat katanya Sholat tuh menyembah ya. Makanya supaya rapi seluruh dunia arahnya ke satu kiblat. Oke, arahnya ke satu kiblat. Itu menyembah, bukan? Menghadap ke arah kiblat. Bukan menyembah. Bukanlah menghadap Jadi masih menyembah. Oke, jadi caranya menyembah gimana? Nah, caranya menyembah satu menghadapnya udah dapat menghadap Ya, kiblat. oke. Kan kayak gitu ya. Kita Cara kan- menyembahnya maka kata Allah kata Allah atiullah wa atiur rasul. Mm-mm. Kayak gimana? Ya, kayak gimana Allah menyebutkan dalam Quran itu agar kita ikuti apa gitu. Ternyata ikuti Rasul. Rasulullah yang mencontohkan bagaimana cara menyembahnya. Nah, itu yang saya tunggu. Itu yang saya tunggu. Oke, di saat Rasul itu mencontohkan dia itu menyembah Allah, itu menyembah. Nah, makanya ada hadis kayak gini di Islam tuh, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Tadi katanya Maka sholat itu Nabi tidak Muhammad menyembah. mencontohkan. Tadi kata Ustaz, Apanya tadi tidak sholat itu bukan menyembah? menyembah. Aduh. Untuk tujuan arah satu arah Sudah aja. dibilang tadi ya Gini sholat Ustaz, jangan tuh kayak diputar-putar. gimana? Tadi Anda bilang sholat itu Kau yang diarahkan puter-puter, ke satu tujuan. pusing saya. Kau puter-puter masalahnya. Berarti itu bukan menyembah, itu hanya arah Ada. aja untuk supaya rapi. Ada nggak jelas Tapi kau belum bang? menyembah. Nggak jelas kau. Jadi menyembah Kau yang nggak gimana? jelas. Nggak jelas. Boleh saya tanya? Ada, Ustaz. Saya aja dan nanya. Udah bertanya. Aduh, Oke. udah mulai. Aduh, bertanya. Baik. Yakin nih? Ya, bertanyalah. Coba kau buka Matius 26 nomor 18. Matius 26. Nomor 18. Ini banyak iklan ini apa kok ya? Agak sabar nunggu ya. Matius 26. Ayat berapa? 18. Ayat 18. Baik, jawab Yesus, pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru waktuku hampir tiba di dalam rumahmu lah aku mau menyerayakan Paskah. Kenapa nih? Siapa si Anu? Ini pertanyaan yang udah bolak-balik saya bantahkan ini. Siapa si Anu? Gak dapat saya. Udah berapa kali kau jelaskan gak dapat saya itu jawabannya. Di sini konteksnya di sini perikopnya Paskah disiapkan. Yesus kan sekarang adalah dengarkan dulu lah. Namanya siapa? Dengarkan dulu lah. Yesus kan Paskah disekap. Di hari Paskah itu Yesus itu dalam posisi itu dalam pencarian, ya. Lalu? Karena kenapa? Ya, muridnya sendiri sudah mulai mengkhianati dia, menjumpai imam-imam Farisi. Ya, dia dicari. Makanya dia melakukan ini suatu kode rahasia. Jawab Yesus, pergilah ke kota kepada si Anu. Ini kode rahasia. Si Anu siapa? Supaya apa? Supaya tidak diketahui di mana mereka yang akan melakukan perjamuan Paskah. Ini kode rahasia. Kalimat-kalimat Kode kode rahasia. rahasia.
supaya orang-orang kode rahasia. supaya orang dia yang ada di sana tidak mengetahui ya di mana nanti Yesus itu melakukan perjamuan Paskah bersama murid-muridnya. Ya. Ya, kalau Tapi itu kode rahasia. Ya, kalau diterusin, ini di rumahnya Matius. Ya, saya pernah bacanya ini di rumahnya Matius. Saya nggak nanya rumahnya, nggak nanya rumahnya. Jangan kau bolak-balik. Yang saya tanya siapa si Anu? Ya si Matius. Namanya Matius. Si Matius. Si Anu, si Matius. Ya. Di mana itu? Ya iya. Jadi udah saya jawab ya. Ini kode rahasia ya. Bagaimana? Di mana datanya? Ya, tidak ada ditulis di sini. Anda kok menanya ke siapa? Kau. Ini kan namanya. Si Anu itu siapa? Ini orang yang mempersiapkan tempat dan jamuan Paskah di tempat dia. Nah, isi Anu ini siapa dia? Ya orang yang dirahasiakan supaya tidak ketahui tempat Yesus melakukan Paskah. Nah, kalau orang itu dirahasiakan, kira-kira utusannya yang diberikan barang itu bisa sampai nggak? Contoh nih, ya, saya mau kirim pulpen, Bang Major, kau ke tengah kota, ya, ke tengah kota, antarkan pulpen ini kepada si Anu. Kira-kira nyampe nggak yang saya maksud? Oke, dengarkan. Ini kan pengutusan dia untuk menyampaikan pesan. Kan udah di sini, kan untuk bukan mengirim barang ini Ustaz, bukan mengirim barang. Jawab Yesus, dengarkan. Jawab Yesus, pergilah ke kota kepada si Anu, dan katakan, ini kan pesan. Dan katakan kepadanya, pesan guru. Ini kan pesan yang berkata, pesan guru. Waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku akan merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Siapa yang dimaksud si Anu namanya? Orang yang dirahasiakan, tidak dikatakan namanya. Tapi tidak dikatakan. Iya. Kalau tidak dikatakan gimana mau nyampe? Iya. Nggak tahu orang. Tapi dari pengamatan para ahli itu dikatakan itu di rumahnya Matius. Oh, mana tertulis di situ si Anu Matius? Ada. Oke, sekarang ini si Anu ini ada kode rahasia. Berarti kamu bohong. Ini kode rahasia. Yesus itu tunjukkan kata sama saya si Anu itu si Matius. Ini kode rahasia, jadi tidak bisa orang tahu semua siapa ini orang yang akan melakukan tempat perjamuan Paskah itu. Kalau saya nih Bang Major, saya kasih pesan kepada Bang Major. Bang Major, pesan saya kasih tahu sama si Andi, ya bukan si Andi. Bang Major, kasih pesan saya ini kepada si Anu di tengah kota. Isi pesannya saya sampaikan kepada Anda. Kira-kira kalau saya nyebut kayak gini, si Anu kata saya. Nyampe nggak Anda ya, di tengah kota tuh nyari si Anu? Apa dalam kondisi rahasia atau bukan? Kan kode ada. Nah, makanya kan nggak jelas gitu. Ya di dalam militer kan gitu juga. Tidak harus pertama-tama harus inisial juga. Inisial. Kan ada kodenya. Nggak jelas tujuan jelas. Kalaunya satu murid Yesus nih diutus, kata Yesus, pergilah kamu ke kota kepada si Anu. Si Anu siapa? Ya, pasti murid ini nanya kan kayak gitu. Oke. Kalau dikasih tahu si Anu dikasih tahu namanya, berarti itu bukan rahasia. Berarti Yesus akan tahu di mana dia akan melakukan jamuan Paskah. Bukan rahasia. Nah, gimana sih, Tat? Dia yang mengirimkan pesan itu kayak gimana? Iya, cara dapatnya. Orang yang diperintahkan itu sudah paham. Si Anu itu pasti sudah paham. Kalau dikasih tahu namanya berarti bukan rahasia. Berarti orang bakalan tahu Yesus itu akan melakukan Paskah itu di rumah sini, ya bakal gampang dicari. Perjamuan Paskah bisa jadi tidak akan jadi. Si Anu, iya namanya siapa? Setelah melakukan perjamuan Paskah, makanya Yesus itu berdoa, kan di situ dia ditangkap dia. Jadi kalau dia menceritakan, menyebutkan namanya, mungkin dia segera ditangkap karena tahu tempatnya di mana dia melakukan perjamuan Paskah. Itu bukan kode rahasia lagi. Kira-kira kalau Yesus berpesan kepada muridnya kayak gini, pergilah ke tengah kota kepada si Anu. Kira-kira Anda yang jadi murid nanya nggak siapa? Ya. Pasti kayak gitu kan?
pastikan Yesus memerintah kepada orang yang sudah mengerti, sudah paham, ya kan kodenya itu si Anu itu apa. Tidak mungkin diperintah dia orang yang belum paham, pasti bertanya itu si Anu siapa, pasti dikasih tahu. Mungkin tadi dikasih tahu, dibisikin si Anu sini, pergi kepada si Anu. Supaya kenapa si Anu dikatakan? Supaya orang-orang di sekelilingnya tidak tahu Yesus itu kan melakukan jamuan Paskah tempatnya apa dan kapan. Lalu Itu kenapa makanya kau kode tahu? rahasia. Kode rahasia Yesus kau tahu gitu? Ya iya itu si Anu. Siapa? Kalau Namanya? kalau disebutkan namanya bukan kode rahasia. Lah, ya siapa nama aslinya? Itu yang dicari. Kalau disebutkan namanya sudah ketahuan, bukan kode rahasia namanya. Makanya yang dimaksud si Anu itu siapa? Itulah yang saya tanyakan. Kalau sudah disebutkan namanya berarti bukan kode rahasia. Berarti perjamuan Paskah Iya, ketahuan di betul. mana. Kan si Anu ini kan misteri. Iya. Ya udah. Misteri ini sepemahaman Kristen siapa si Anu itu? Oke, setelah ditelusuri oleh para pakar-pakar, itu si Anu itu perjamuan Paskah itu di rumahnya Matius, memungut cukai. Datanya? Ya sekarang kan kamu membacakannya kok di dalam Datanya mana? di dalam Alkitab kan dalam kode yang rahasia. Kan kode Ngarang rahasia. kau. Di dalam Alkitab kita baca dalam kondisi Ngarang kau. rahasia. Oke, setelah Ngarang. ditelusuri, perjamuan Paskah itu terjadinya di mana? Di rumahnya Matius. Ngarang kau. Gimana sih? Gak ada datanya tapi berani menjawab. Gak ada datanya kayak gimana? Penelusuran para Alkitab, ya. Perjamuan kudus yang dilakukan oleh Yesus itu adanya di rumahnya Matius. Itulah saksi Gak ada datanya. itu tentang Makanya sampai kudus. sekarang nggak ketemu siapa si Anu itu. Heran saya. Ya nggak bakal ketemu orang kode rahasia gimana. Jadi yang tahu itu hanya orang yang mengerti aja. Siapa yang tahu kode itu, berarti tahu dia kemana. Buktinya perjamuan kudus terlaksananya. Kalau tidak perjamuan kudus tidak terlaksana, berarti tidak tahu siapa si Anu. Oke lah bang. Yang di bawah minta naik juga kayaknya nih. Nah, Udah dulu ya. Oke lah, oke. Gantian, kasihan juga. Oke, makasih banyak Ustaz ya. Oke. Oke. Yo. Oke, maaf Malam. kata kalau ada yang